tugas XGCPL yang terambil dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai yang ke-10. Di bawah perikop nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaanmu dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pasal 11 ayat yang ke-9 sampai ke-10 dalam Pengkhotbah, ini berisi tentang nasihat bagi pemuda-pemudi. Nas ini merupakan ungkapan hati sang penulis yang dimana sedang dilanda pencarian makna hidup. Penulis kitab Pengkhotbah ini diduga Raja Salomo, yang dimana dia berupaya menemukan makna hidupnya. Tetapi akhirnya ia harus menemukan kekecewaan. Ia tidak dapat memahami makna hidup karena hidup terlalu luas untuk dipahami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini, beberapa hari lalu hingga saat ini, di mana booming-boomingnya meninggal seorang pastor muda, pendeta muda yang bernama Raditya Oloan. Dia yang memberkati banyak anak muda, sehingga ada beberapa anak muda yang bertobat karena dia yang berkhotbah, dia yang berpengalaman buruk sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah di sosial media atau dimanapun dia diundang, sehingga begitu banyak anak muda yang terberkati dengan firman yang dia sampaikan. Nah, tetapi dia mempunyai pengalaman yang buruk, latar belakang yang buruk. Maka dari itu Tuhan tidak memandang seberapa buruknya kita, seberapa kelam masa lalu kita. Tuhan tidak melihat itu. Maka dari itu kita bisa melihat contoh dari Raditya Oloan ini. Dia meninggal dengan begitu banyak yang dia berkati dengan firman Tuhan yang dia bawakan. Walaupun kehidupannya di masa lalu sangat buruk, tetapi Tuhan memakainya. Tuhan tidak memandang latar belakangnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dalam ayat ini kita diberi kebebasan untuk bersukaria, untuk menuruti keinginan hati. Arti kata bersukaria bisa dikatakan sukacita, yang artinya bergirang hati, bersenang-senang, menyatakan kegirangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang yang menginginkan duka cita atau kemurungan, apalagi anak-anak muda. Pasti pencarian suatu kesenangan kita itu tidak berhenti. Kita pasti mencari apa yang menjadi kesenangan dalam diri kita, dalam hati kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti ada kata-kata yang sering saya dengar dan pernah juga saya ucapkan. Masa muda semua punya, nikmati masa mudamu sebelum tua atau menikah nanti. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, masa muda artinya seorang yang dimana menetapkan fondasi jalan hidup dan arah hidupnya. Masa muda dimana seorang juga seharusnya menerima seluruh pengajaran dan prinsip kebenaran yang akan terus ia pegang erat seumur hidupnya. Masa muda adalah masa yang begitu sangat menyenangkan, bukan? Bisa dikatakan bahwa masa muda itu adalah masa yang bebas. Artinya bahwa hanya waktu muda kita bisa bersenang-senang, kita bisa kemana-mana, kita bisa menikmati kesenangan yang kita miliki di masa muda kita. Kita bisa jalan dengan teman-teman kita bisa berfoya-foya mungkin. Nah, akibat dari kebebasan, jika membawa dampak negatif juga dalam kehidupan kita, kita ingat tentang
Adam dan Hawa ketika mereka diberi kebebasan di Taman Eden, dan kebebasan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa mereka tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Malah mereka jatuh ke dalam dosa karena kebebasan yang Allah berikan kepada mereka, mereka miliki. Mereka tidak manfaatkan dengan baik. Saya nggak tahu arti dari kata-kata masa muda semua punya, nikmati sebelum atau sebelum menikah, sebelum tua atau sebelum menikah. Nah, setiap orang yang mengatakan hal tersebut mempunyai pendapat masing-masing. Seperti saya juga mempunyai pendapat masing-masing. Nah, apa yang dimaksudkan dari kata tersebut? Tetapi yang saya dapatkan dari kata-kata ini di sebagian orang pasti dalam konteks negatif, seperti melakukan seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya, hanya untuk kesenangan sementara. Ada juga anak-anak sudah merasa tidak ada yang peduli terhadap mereka karena mungkin mereka merasa kecewa terhadap orang tua atau pacar atau sahabat atau orang-orang di sekitar mereka, tanpa berpikir panjang sehingga mereka jatuh ke dalam dosa hanya untuk mencari kesenangan, hanya untuk mencari jati diri mereka ketika mereka sudah kecewa dengan orang-orang di sekitar mereka, sehingga tanpa berpikir panjang mereka jatuh ke dalam dosa hanya untuk mencari kesenangan sementara. Karena depresi dengan begitu banyak masalah, mereka mengalami depresi, mereka mengalami banyak masalah sehingga mereka jatuh ke dalam dosa hanya untuk kesenangan sementara. Nah, dalam ayat 9 ini Tuhan ingin umatnya bersuka cita. Tuhan ingin umatnya bersukaria. Bukan hanya kaum-kaum muda, tetapi orang-orang besar, orang-orang yang sudah berkeluarga, anak-anak kecil. Tuhan ingin umatnya bersukaria. Kaum muda-mudi menikmati masa muda mereka. Namun, semua kesenangan sukacita yang dimaksudkan ini harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban kita atas semua kejahatan kita. Jika kita membiarkan hidup kita seenaknya dan menjadi tidak tahu diri sehingga kecanduan dalam hal-hal yang duniawi, yaitu hal-hal yang berdosa, maka kehidupan kita, akhir dan rasa sakit akan dihukum di akhirat nanti. Ketika kita tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, kita akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti. Nah, di dalam ayat yang ke-9 ini, apapun yang menjadi kesenangan dalam diri kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan? Itu bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 berisi tentang larangan agar jangan bersedih karena hidup seperti fajar yang juga akan berganti menjadi malam. Maka dari itu jangan isi hati kita dengan kesedihan, karena dalam kesedihan kita tidak akan mampu melakukan dan memikirkan sesuatu dengan baik. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah mampu kembalikan lagi, tanpa kita bisa membuat setiap detik yang akan datang menjadi waktu yang berguna. Maka dari itu ada satu kata penting yang harus kita pahami dengan benar-benar, yaitu kata kesia-siaan di dalam ayat yang ke-10. Di dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang dinyatakan manusia untuk memahami sepenuhnya makna hidup yang sebenarnya terbatas dan semuanya sia-sia, namun Pengkhotbah mengakui bahwa kesenangan-kesenangan adalah pemberian Allah, dan kesenangan-kesenangan itu layak dinikmati setelah kita berjerih payah. Masa muda merupakan masa antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kedua ayat ini mengajarkan kita, tapi masalahnya sekarang adalah apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan atau bagaimana? Jika kita baca selanjutnya bahwa Allah akan membawa kita ke pengadilan
dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Jika yang kita perbuat itu adalah untuk kemuliaan Allah, maka kita akan selamat sehingga bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Tetapi kalau tidak, maka Allah akan membawa kita ke pengadilan dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya apa yang kita perbuat, apakah menyenangkan di hatinya, apakah semua yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Itu bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri, apakah di masa muda kita sudah melakukan untuk kemuliaan nama Allah. Seperti Raditya Wulan, dia menyesali dengan apa yang dia perbuat di masa lalunya, sehingga dia membalas semua masa lalunya dengan melakukan yang baik di hadapan Allah. Dia menjadi anak Tuhan, dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang memberkati anak-anak muda. Apakah kita di masa muda ini sudah memberkati banyak orang? Apakah kita yang sudah sekolah teologi di masa muda kita sudah memberkati banyak orang? Itu bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing. Di akhir pencarian makna hidup, Raja Salomo tidak berpura-pura menemukan semua jawaban atas segala sesuatu dalam hidup. Tetapi singkatnya, ia memberikan nasihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi dalam firman Tuhan ini bukan hanya untuk pemuda-pemudi, melainkan untuk semua orang. Hidup kita berawal dari Dia dan berakhir pada Dia. Namun jangan khawatir tentang penghakiman Tuhan, karena kematian Tuhan Yesus telah menebus kita dari kerajaan maut dan menjadi hidup yang kekal. Jangan seenaknya kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang sudah mati mengampuni kita, Dia rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tapi kita seenaknya melakukan apa yang menjadi kesenangan dalam diri kita, karena merasa kita sudah diampuni olehnya, sehingga kita mengkotori diri kita. Sama saja kita tidak menghargai pencipta kita, sama saja kita tidak menghargai penebusan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Marilah kita lakukanlah segala sesuatu yang berkenan di hadapannya untuk kemuliaan akan namanya. Kita bebas bergaul di mana saja, tetapi apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita bisa bergaul dengan luas, dengan bebas, tetapi di situ titik di mana kita harus menjadi berkat di tengah-tengah pergaulan bebas kita. Yang berarti pergaulan bebas bukan hanya untuk orang-orang yang jatuh di dalam dosa, hanya untuk dalam tanda kutip seks bebas atau bermabuk-mabukan, narkoba. Dan pergaulan bebas juga ketika kita terjun di dalam pergaulan bebas, marilah kita sebagai anak Tuhan dengan nasihat ini, kita memberkati banyak orang, kita memberkati teman-teman kita, pemuda-pemudi yang ada di sekeliling kita. Dan maka dari itu yang menyenangkan di hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita merasa kita sudah ditinggalkan orang yang terdekat kita, orang tua, kakak, adik, mama, pacar, atau siapapun yang dekat dengan kita, pasti kita merasa sudah tidak berdaya, sehingga kita jatuh di dalam dosa, sehingga kesenangan yang kita cari itu adalah yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus pikir pentingnya hidup di dalam Tuhan. Ketika kita sudah ditinggali orang-orang yang terdekat kita, orang yang kita cintai, jangan sedikit pun kita terjun di dalam dunia yang begitu sangat menyenangkan, sehingga kita tidak berpikir apakah itu berdosa atau tidak berdosa. Maka dari itu, ketika kita mengalami broken home, broken heart, jangan kita jatuh di dalam dosa. Jangan kita hanya mencari kesenangan sesaat, tetapi datanglah kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang dimana sudah memberikan kita keselamatan, dan Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya kecil. Tapi ketika kita datang kepadanya, Dia akan memberikan kita kesenangan yang sebenarnya, kesenangan yang di dalamnya, kesenangan yang membawa berkat. Ingat, ketika
ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa ditinggalkan orang yang terdekat kita, mereka meninggalkan kita selama-lamanya. Ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu ada dengan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun, dan tidak akan mengecewakan kita sekalipun manusia mengecewakan kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan peduli dengan kita. Harus kita ingat selalu, kebahagiaan, sukaria, sukacita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Sekalipun kesenangan di dunia ini membuat kita sangat nyaman, seakan-akan tidak bisa lepas dari kita, akan kalah dengan kebahagiaan, sukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dunia ini hanya kesenangan sementara, dan semuanya hanya sia-sia. Seperti yang ayat 10 adalah kesia-siaan, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bagi kita anak-anak muda, jangan sampai kita sudah hidup ngetren hanya karena kesenangan sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ingat, ketika kita melakukan hal tersebut yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, hiduplah dengan Kristus, taruhlah Kristus dalam hati kita, maka kesenangan itu akan datang, sukacita itu akan datang, dan maka semua yang kita miliki, sukacita, sukaria yang kita miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus